Iya, suami jauh. Ya suami tetap tetap terus menyemangati ya gitu. Pokoknya jangan sabar, sabar, dia selalu bilang sabar. Kayak sampai tadi dia bilang udah, tadinya saya kesel kayak aduh doain aja yuk biar yang menyihir kita mati gitu. Cuma kata suami saya jangan, udah sabar, sabar gitu. Terus Ada riwayat autoimun ya. autoimun. Berarti saya yang itu yang Ustaz. Yang ini kadang-kadang dipegang aja kayunya dia udah bukan reaksi karena ada kekuatan di sini ya, karena memang setan itu tahu ini racun bagi dia. Bismillah, pegang mbak, pegang aja, dah. Mbak mau ambil, ambil aja dah bapak. Aduh, sider Usaimi dari lembah Yaman Utara ya. Sider Usaimi dari Yaman. Karena kalau sendok besi itu tidak baik untuk الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يكونا لله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهم. Sebenarnya hari ini rencananya mau ambil kurma ajwa, nggak niat rukyah. Cuma qadarullah, alhamdulillah, rezeki buat saya alhamdulillah ada rukyahnya juga. Jadi selain dari herbal sunnah tadi saya makan kurma ajwa sama teh bajaka, terus Ustadz Nai bantu rukyah juga dibuat saya alhamdulillah, karena sangat bermanfaat untuk kesembuhan saya dari sihir ya gitu. Oke. Ini rukyah yang keberapa mbak? Tadi Oh. rukyah ini apa aja? Kayaknya ada dua metode Iya, rukyah. iya. Jadi ada dua metode rukyah. Jadi yang pertama tadi kan saya makan dari herbal sunnah yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kurma ajwa aliyah sama ada satu lagi yang itu teh bajakah ya Ustaz namanya tadi ya. Madu ya. Jadi madu madu Yaman, madu sidar, madu bidara sama teh bajakah gitu. Jadi tiga tadi yang saya minum konsumsi, dan yang kedua treatmentnya rukyah. Apa yang mbak rasakan tadi sebelum rukyah, setelah rukyah ini mbak? Iya beda ya. Tadi saya datang, memang udah berapa hari ini, 3 hari ini tuh pingsan terus tiap hari. Tadi datang tuh leher masih sakit, berasa banyak pisau di sini. Terus ini mata masih kayak ada jarum-jarum banyak banget terus di sini. Terus pas tadi alhamdulillah ke sini memang udah janjian sama Ustadz pengen ngeteh karena saya pengen penasaran banget tuh tehnya gitu. Terus madu saya habis sama madu sidar tuh kan madu bidara bagus banget ya, madu Yaman buat autoimun yang bagus banget. Terus mama ngambil kurma aju aliyah karena Rasul yang rekomendasiin langsung kan makan 7 buah kurma ajwa pagi hari maka akan terhindar dari sihir, dan saya ngerasain banget manfaatnya. Makanya kalau habis saya mengambil lagi dan saya selalu ngajakin teman-teman buat yuk makan ini gitu. Jadi ya alhamdulillah, terus tadi dibantu rukyah juga alhamdulillah. Di postingan Instagramnya Mbak Indah sempat cerita tentang kucing. Iya. Boleh sedikit cerita mbak tentang kucing itu seperti apa? Dan akhirnya maaf
meninggal kucing di Iya, Esopa ini? iya. Jadi ini sebenarnya kali kedua saya menyaksikan sendiri ya atas izin Allah ya qadarullah ya memang memang ajal kucingnya kali ya tapi memang saya melihat yang diserang saya sihir tapi yang kena kucing saya gitu makanya saya kesini juga niatnya buat nanya sama Ustadz Nay bener nggak sih gitu maksudnya saya kok udah 2 kali ini lihat gitu tadi Ustadz juga nanya kok kamu tahu dari mana kok bisa lihat ketika saya lagi reaksi lagi dikuasai sama jadi kalau bahasa orang mah kesurupan gitu ya nah saya ngelihat itu si kucing tuh banyak senjata yang harusnya ke saya tapi kena ke kucingnya gitu kayak ke perut gitu apa gitu nah dan eh, ada 2 kucing sebenarnya yang satu masih semoga bisa terselamatkan yang satu memang yang paling dekat sama saya setiap saya lagi kena serangan ini teman-teman sahabat saya ini 2 jadi saksinya mereka em, itu kucing kayak tahu gitu misalnya ada pisau di paha saya di kaki saya gitu ya dia si kucing itu kayak ikut bantu gitu dia qadarullah dia yang kena gitu malam itu saya sampai jam berapa aku 12 malam ya sampai 12 malam itu belum sadar-sadar jadi on off gitu bangun enggak terus nggak ya tahu kucingnya besoknya dikabarin meninggal dan itu di toilet padahal tuh kucing nggak pernah ke toilet Ustadz jadi kucing itu meninggal di toilet dan kita tahu toilet tempatnya siapa ya kan ya tempatnya jin kan senang di toilet gitu jadi saya ya ya makanya tuh senang saya sedihnya saya tuh makanya saya posting lah buat pelajaran ke teman-teman gitu bahwa kucing itu Masya Allah loh bisa belain kita juga gitu dan terus berlindung dari sihir karena kita nggak pernah tahu kan gitu. Seberapa dekat sih kucing itu akhirnya bisa membantu, kayak maaf nih mbak lagi diserang tapi kucing juga ikut, beberapa sering membantu kucing-kucing itu? Sering banget dan emang saya berpikir gini cara Allah melindungi kita itu Masya Allah banget gitu ya. Banyak caranya gitu. Kayak qadarullah kok dalam beberapa bulan saya jadi miara kucing tiba-tiba banyak. Terus suami saya walaupun dia Singapura dia kirimin kucing terus ke saya. Kok kirim lagi salah satunya saya kasih ke Ustadz. Terus qadarullah juga ketemu sama kurma Ajwa Aliyah ini gitu. Jadi banyak hal yang Allah kirimkan dalam beberapa bulan ini yang saya kan waktu itu nggak tahu ketika saya konsumsi ini atau ketika saya piara kucing mau akan ada apa gitu. Tapi kayak Allah tuh saya berhusnuzon pada Allah bahwa ini adalah cara Allah untuk membentengi saya jadi ketika kena ke saya nggak kenanya ke kucing kena ke saya tapi luruh dengan kurma Ajwa Aliyah gitu dan dibantu juga dengan Ustadzna yang beliau rutin sekali menasihati saya dan menyemangati saya untuk ruqyah mandiri terapi Al-Baqarah gitu dan tazkiyatun nafs ya gitu karena memang harus bisa melepaskan hal-hal keduniaan dan harus kalau butuh harus bisa bersih lah gitu. Oke, tadi kan ada Rukia Mandiri. Rukia Mandiri sendiri emang setiap hari Oh iya, iya. seperti apa sih Sekarang saya rukiahnya? lagi terapi Al-Baqarah malah. Jadi beliau mengajarkan untuk terapi Al-Baqarah karena dari Rasulullah SAW juga mengajarkan untuk terapi Al-Baqarah kan banyak sekali dalilnya keutamaannya. Jadi sekarang udah bukan sekedar rukiah mandiri bacaan rukiah biasa, tapi saya lagi TA gitu, lagi terapi Al-Baqarah yang dibimbing langsung sama Ustadz Nai gitu. Oke mbak, dengan kejadian-kejadian seperti itu, pingsan, sakit seperti ini, yang mbak rasakan capek nggak sih? Gimana mungkin kok dia berhenti nih orang ngasih ngasih gitu? Kalau dibilang capek manusiawi, saya pengen teriak capek ya Allah. Tapi selalu ada hal yang menguatkan saya untuk jangan ngeluh. Jangan ngeluh, ini dosa kamu banyak, kamu dosanya sedang digugurkan sama Allah. Dan saya selalu teringat ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang ketika ada seorang perempuan dia sakit ayan, lalu minta doakan sama Rasul, Rasul doakan saya supaya sembuh. Lalu Rasul menawarkan pada dia, kamu minta sembuh atau kamu bersabar, kamu dapat surga. Lalu si perempuan itu bilang saya minta surga, lalu bersabarlah gitu. Jadi saya pikir saya nggak pantas bilang saya capek ya Allah gitu. Saya nggak sabar bilang sama Allah ini sampai kapan gitu. Saya nggak pantas, saya hanya hamba Allah. Dan Allah yang ngatur hidup saya. Jadi ya udahlah jalanin aja, ikhtiar aja terus kan ikhtiar juga ada pahalanya ya Ustaz. Ada hal-hal aneh nggak sih Tawakal. mbak selama di rumah atau bagaimana gitu? Kenapa? Ada hal-hal aneh Ya yang hal aneh mah banyak banget ya, hal aneh banyak banget. Sampai hari ini juga ada gitu, hampir setiap hari. Yang tadi Ustadz ceritakan tembok rumah retak lah, yang binatang ya apa itu semua saya ngalamin gitu. Makanya sampai yakin, kadang-kadang ada orang nanya dari mana kamu tahu itu sihir gitu. Karena semua ciri-cirinya ada gitu. Dan tapi itu sakit kamu kali gitu. Tapi saya udah cek medis, saya nggak apa-apa gitu. Kalau mau saya tunjukin ada hasil labnya semuanya nggak apa-apa gitu ya. Jadi memang ini sakit non medis dan yang membuat saya gembira lagi adalah Rasulullah SAW pun disihir gitu. Jadi sebaik sesoleh sehebat Rasulnya disihir, apalah saya yang penuh dosa gitu. Dan saya nggak perlu sedih, Rasul disembuh kok. Ada contohnya di ruqyah oleh malaikat Jibril dan apa yang kamu sedihkan, apa yang kamu keluhkan gitu, jalanin aja terus misal. Nah pasti ada endingnya gitu. suami sendiri seperti apa? Kan suami jauh.
Ya suami jauh, ya suami tetap tetap terus menyemangati ya gitu, pokoknya jangan sabar sabar, dia selalu bilang sabar, kayak sampai tadi dia bilang udah, tadinya saya kesel kayak aduh doain aja yuk biar yang menyihir kita mati gitu. Cuma kata suami saya jangan, udah sabar sabar gitu. Terus tadi juga dengar kajian sabar aja udah gitu, kita juga pengennya kalau kesel pasti sisi manusianya kayak ini kok kayaknya mau matiin aku terus, kenapa nggak dia aja yang mati gitu kan ya gitu. Cuma kan diingetin lagi jangan, udah sabar, ingat si perempuan yang Ayan tadi itu, sabar aja, ini kamu kan mintanya surga. Saya suka ditantangin gitu sama suami saya, kamu minta apa sama Allah? Minta surga. Ya udah terserah Allah aja mau ngasih kamu ujian kayak apa biar kamu masuk surga, sabar ya udah. Baik, jadi sebetulnya long story ya, panjang sekali dari sejak sepertinya 2-3 tahun yang silam ya. Saya mendengar kabar bahwa Mbak Indah Dari ini memiliki satu penyakit namanya siriosis kalau tidak salah ya. Dan kemudian sudah berobat sampai ke Prancis waktu itu, dan dokter di Prancis itu mengatakan ini adalah penyakit yang jarang, 1 in a million katanya seperti itu. Maka itu menjadi viral dan sampai kepada para praktisi ruqyah, dan sampai saya mengatakan kalau seandainya ada kontaknya saya bersedia insya Allah. Tim kami mengatakan demikian ya. Dan tiba-tiba ada seorang muslimah dari Bekasi mengatakan ini Dari mau bertemu. Lalu saya mengatakan bagaimana awalnya? Beliau bilang beliau mempelajari modul ruqyah terapi Al-Baqarah yang tersebar luas di internet, dan beliau merasakan ada efektivitas yang lebih cepat ya dalam 3 hari itu daripada ruqyah beberapa bulan. Maka kemudian kita mengundangnya ke terapi house kita, ke terapi intensif kita, dan kemudian kita terapi. Ternyata reaksinya sangat luar biasa. Jadi yang orang katakan ini adalah sirosis atau penyakit aneh, penyakit kulit sifatnya ya, ternyata dia adalah sihir. Ya, sihir yang menyerangnya, dan itu terhubung dengan kasus-kasus yang sedang up waktu itu. Seperti itu. Tapi Ustaz, kemarin seperti Instagramnya Mbak Indah Dari viral masalah kucing. Oke. Apakah emang ada naluri kucing saat negara yang sejak ruqyah mandiri tersebut akhirnya kucing juga terbunuh atau gimana? Jadi Rasulullah SAW bersabda, al-ainul haq, ain itu benar-benar nyata adanya. Seandainya ada hal yang mendahului takdir, maka itu adalah al-ain ya. Maka pada hadis-hadis yang lainnya Rasulullah SAW bersabda bahwasannya al-ain itu bisa melemparkan manusia ke dalam kuburnya dan melemparkan unta ke dalam kuali. Jadi ain ini atau pandangan mata yang disertai hasad, kedengkian yang bercampur dengan sihir, itu tidak hanya membunuh manusia, tetapi juga membunuh unta yang digambarkan oleh Nabi SAW, yang mana maknanya bahwa efek sihir itu bisa mengena ke dalam jasad manusia, juga ke dalam jasad atau ruh binatang, apalagi binatang kesayangan. Ya, pet ya sifatnya, ketika binatang kesayangan tertabrak kendaraan, seseorang itu akan sangat bersedih dengan kesedihan yang mendalam, dan itu akan menjadi akses setan untuk masuk ketika manusia dalam kesedihan, kemarahan dan ketakutan. Tapi melihat dari kasusnya Mbak Indah Dari sendiri seperti apa Ustaz melihat Ustaz lagi ya? Karena kucing muntah juga, terus tiba-tiba kucingnya mati di tempat yang tidak biasa, karena kan belum pernah nih kucing kesana akhirnya matinya di sana. Ya, itu merupakan hal yang lazim ya di dalam dunia ruqyah. Ketika kita melakukan ruqyah rumah misalkan dengan membaca surah Al-Baqarah, dengan mencipratkan air yang telah diberkahi Al-Quran, itu pengaruh sihir akan batal, dan buhul-buhul sihir namanya. Buhul itu adalah penghantar sihir itu akan nampak. Jadi nampak, muncul secara nyata, dan kita bisa membersihkannya. Nah, adapun binatang yang mati itu sangat wajar. Kadang-kadang ada semut, ya kan, ada kalajengking, ada ular yang memang ikut mati ketika ada sihir di dalamnya. Seperti itu. Metode ruqyah yang apa dilakukan oleh Mbak Indah sendiri ya? Katanya ada 2 metode, ini sama pengajian. Sedikit metodenya. Baik, jadi ada 2 penyakit di dalam manusia ini, penyakit ruhani dan jasmani. Kalau penyakit ruhani itu obatnya di langit, kalau penyakit jasmani itu obatnya di permukaan bumi, ya begitu ya. Nah, obat untuk penyakit ruhani ini adanya di langit. Jenisnya apa? Jenisnya ini ada gangguan setan, ada gangguan pada jiwa seseorang, seperti itu. Nah, kalau memang gangguan setan, obatnya ada 2.
yakni tilawatil Quran atau membaca Al-Quran atau dibacakan oleh orang lain ketika kita tidak mampu, namanya ruqyah. Jadi kalau baca sendiri namanya tilawah, kalau dibacain namanya ruqyah. Maka kemudian gimana caranya kalau saya tidak bisa baca sendiri tapi saya perlu ini? Maka ruqyah mandiri ada dua metode. Metode yang pertama adalah dengan menambah amal-amal soleh untuk rohaninya, kekuatan mentalnya, dan juga dengan herbal-herbal sunnah yang penuh barokah. Ya, ini sangat banyak korelasinya kemudian dengan berbagai herbal yang ada di permukaan bumi, terutama yang disunahkan Nabi SAW yang langsung kepada sihir seperti itu. Pasti orang nanya Ustaz, 2 tahun 3 tahun nih Mbak mendengar sakit, kapan sembuhnya? Baik. Pasti kena, Ya. ya apalagi sama Ustaz gitu. Ya, jadi kadang yang kita anggap tidak baik, Allah Subhanahu wa taala menilainya sebagai kebaikan. Manusia tidak tahu mana yang baik atau yang buruk untuk dirinya. Saya yakin Mbak Indah dalam hal ini selama sakit itu telah menggapai, telah mencapai, ya, telah mendapatkan banyak hal-hal baik di dalam perjalanannya dalam ruqyah syariah ini. Ya, sama-sama. Barakallahu fiik.